Presiden juga mengkritik PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan penghasilannya. PLN pun mengklaim telah berhasil melakukan penghematan biaya sebesar 37 triliun rupiah melalui renegosiasi Power Purchase Agreement. PT Perusahaan Listrik Negara terus berupaya melakukan berbagai efisiensi di tengah pasokan listrik yang masih berlebih. Salah satunya seperti penundaan jadwal operasi atau commercial operation date sejumlah pembangkit listrik dengan perusahaan listrik swasta alias independent power producer. Dari 34 pembangkit yang sudah Power Purchase Agreement, setidaknya 17 pembangkit berhasil direnegosiasi untuk dimundurkan jadwal operasinya. Sehingga dari renegosiasi tersebut nilai efisiensi yang didapatkan perusahaan mencapai 37 triliun rupiah. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo menyebutkan sepanjang 2021, PLN juga melakukan langkah renegosiasi jadwal operasi alias commercial operation date pembangkit listrik sehingga mampu mencatatkan efisiensi biaya mencapai 37 triliun rupiah dari pengurangan beban take or pay. Langkah renegosiasi atau pemunduran jadwal operasi pembangkit ini dilakukan sebagai upaya mengatasi kondisi oversupply kelistrikan. Kami sudah melakukan yaitu renegosiasi kontrak yang tadinya kami menghadapi oversupply yang masuk di tahun 2021, kami mampu mengkapitalisasi sekitar 37 triliun pengurangan beban TKP. Kami juga mengurangi biaya investasi dan operasional kami. Kemudian di saat bersamaan kami mampu menumbuhkan pertumbuhan demand di saat kami menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian juga utang kami selama 2 tahun kami berhasil mengurangi sebesar 62,5 triliun dan mengurangi biaya operasional pembayaran bunga 7 triliun per tahun. Selain itu, PLN juga mampu meraup laba bersih hingga 13,17 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih besar dari tahun 2020 yang hanya 5,99 triliun rupiah. Darmawan menyebutkan tingginya laba bersih ini dapat dari sejumlah efisiensi dan inovasi yang dilakukan dalam transformasi PLN sejak 2020. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Adexten. Sementara itu, pengamat BUMN menilai Pertamina dan PLN harus bisa melakukan efisiensi dan meningkatkan kinerja untuk mendapatkan peningkatan penghasilan. Hal ini harus dilakukan agar kedua perusahaan BUMN ini tidak terus-menerus membebani negara untuk memberi subsidi energi. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai sentilan Presiden Joko Widodo terhadap Pertamina dan PLN agar lakukan efisiensi dengan sistem cross subsidi atau subsidi silang sangat tepat. Pasalnya Pertamina dan PLN dinilai harusnya bisa meningkatkan pendapatan di sisi hilir dengan meningkatkan downstream, di mana aspek distribusi BBM dan LPG bisa dilakukan efisiensi. Sementara PLN bisa meningkatkan jumlah pelanggan di industri besar yang sempat menurun karena pandemi COVID-19. Bisa meningkatkan kinerja mereka sehingga kemudian bisa istilahnya melakukan cross subsidi lah ya terhadap beban yang harus dilakukan mereka terhadap negara, terhadap publik ya. Jadi dari sisi Pertamina misalnya mungkin pendapatan mereka dari sisi hilirnya, dari downstreamnya bisa ditingkatkan. Jadi downstream paling tidak yang paling utama tentu adalah aspek distribusi terkait dengan BBM dan LPG misalnya ya. Kalau hal-hal semacam ini bisa lebih diefisienkan, di kemudian hari mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan penghasilan dari sisi downstream ya. Tapi memang ada tantangan yang mereka harus hadapi. Dari satu sisi misalnya penambahan jumlah new oil refinery itu juga menjadi suatu